Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Sungguh merupakan sukacita ketika kita boleh berjumpa kembali di dalam perenungan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kekasih jiwa kami, firman kehidupan. Di saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Berkati, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga saat kami membaca, merenungkan firman, maka kami semakin mengerti, semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami di dunia ini. Berilah kami kuasa-Mu untuk memahami setiap perkataan-perkataan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan pasti akan melakukannya dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-31, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Keluaran pasal 31, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, tentang Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditatah untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan bagi kita semua. Di dunia ini didiami oleh begitu banyak manusia dengan karakternya yang berbeda-beda. Dan kalaupun mungkin ada yang sama, pasti itu tidak sama persis. Perbedaan karakter ini juga berpengaruh kepada sikap hidup, kebiasaan kerja, bahkan dalam perilaku kehidupan sosial, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, ataupun di dalam keluarga. Terkadang perbedaan ini bisa memberi keuntungan, tetapi juga dapat menjadi kerugian bagi orang lain. Karena itu, hal yang harus kita pahami adalah bagaimana menjadikan setiap perbedaan itu sebagai suatu kekuatan yang membangun hal-hal yang baik dan positif, dan bukan sebaliknya. Dan itu semua tentu tidak terlepas dari sikap hidup yang selalu mencari Tuhan serta mengasihi Tuhan. Semakin hidup dalam Tuhan, maka akan semakin mengasihi Tuhan. Dan karenanya karakter kehidupan kita akan berpadanan dengan Tuhan dan melahirkan tindakan-tindakan yang menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain lewat kehidupan kita.
Dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup yang dekat dengan Tuhan ini menjadikan kita dianugerahkan kemampuan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak dalam hikmat pengetahuan yang berasal dari Dia. Bahkan dapat juga menjadikan kita memiliki keahlian tertentu, talenta sebagai pemberian Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Itu adalah anugerah Tuhan bagi kita yang setia kepada Tuhan. Dan melalui itu semua, kita harus menyadari bahwa kita dapat dipilih Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Dan olehnya kita harus mengimani bahwa jika segala sesuatu berasal dari Tuhan, maka seharusnya itu juga menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Karena itu saudaraku, tema perenungan kita saat ini adalah dari Tuhan untuk kemuliaannya. Berdasarkan teks Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Karena itu mari kita melihat apa yang dibahasakan oleh teks. Bagian ini saudara-saudaraku diawali dengan ungkapan kata berfirmanlah Tuhan kepada Musa tentang pemilihan Besaleel dan Aholiab dan setiap orang ahli. Ayat yang kedua dan ayat ke-6 dalam teks untuk mengerjakan kemah suci. Pembangunan kemah suci ini adalah untuk mengingatkan kepada orang Israel bahwa mereka harus tetap hidup dalam kehendak Tuhan sekalipun mereka ada di padang gurun Sinai. Di padang gurun ini pun Tuhan hadir dan menyertai serta memberkati orang Israel. Dengan demikian, yang harus dikerjakan adalah membangun kemah suci sebagai tempat kehadiran Allah dan tempat di mana umat mendengar dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, untuk pembangunan kemah suci, Tuhan sendirilah yang menunjuk orang-orang pilihannya untuk mengerjakan hal itu. Pemilihan Tuhan ini begitu spesial karena terlihat dari ungkapan teks di ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia. Dalam terjemahan bahasa asli bahasa Ibrani, wa amale, menjadikan penuh dengan roh Allah, oto ruach Elohim, dengan keahlian behakama, yaitu hikmat dan pengertian dan pengetahuan, ubit funa ubedaat. Di sini kita melihat bahwa ketika Tuhan memilih, maka ia tahu dan percaya, sehingga ia pula yang memperlengkapi mereka dengan rohnya, dengan kuasa rohnya, sehingga mereka mempunyai hikmat, keahlian, pengertian, serta pengetahuan. Kata hokmah diartikan hikmat, kebijaksanaan, tapi juga keahlian. Ada juga kata yang digunakan di sini adalah tefuna, yang berarti kebijakan, pengertian. Dan kata ini senantiasa menunjukkan sesuatu yang praktis dan bukan hanya sekedar teori. Serta juga satu kata yang digunakan dalam teks ini yaitu da'at, yang diartikan pengetahuan. Kata ini mempunyai pemahaman yang dalam bahwa kata ini dipadankan dengan pengenalan dan pengetahuan. Sebenarnya kata ini diturunkan dari akar induk kata konsonan, dalet, dan ayin, di mana huruf dalet merupakan gambar sebuah pintu dan huruf ayin gambar sebuah mata. Sehingga da'at dapat juga diartikan sebagai pintu mata. Apa yang dimaksudkan dengan pintu mata di sini? Perlu kita ketahui bersama bahwa kemah tenda orang Ibrani tidak memiliki jendela. Karenanya untuk melihat keadaan di luar tenda, maka seseorang harus berdiri di pintu tenda yang terbuka dan mendongakkan kepalanya keluar tenda. Ini artinya apa, saudara-saudara? Bahwa untuk mengetahui sesuatu, maka seseorang harus melihat sendiri. Dan kemudian ketika ia berada di depan pintu, maka di sana tidak ada kebohongan dan kepura-puraan, karena orang dari luar dapat langsung melihat kita ketika kita berdiri di muka pintu. Dengan demikian, maka pengetahuan dihubungkan dengan pintu mata adalah sebuah kemampuan untuk melihat dengan jelas, memiliki pengertian yang luar biasa, sehingga menghasilkan,
menghadirkan tindakan-tindakan yang benar dan tulus. Sekaligus juga mengingatkan bahwa pengetahuan adalah fokus ke depan, ke arah langkah maju, dan bukan terbelenggu dengan apa yang ada di sekitar dan apalagi yang ada di belakang. Ini termasuk dengan pemahaman bahwa pengetahuan memfokuskan matanya untuk melihat kebenaran Tuhan. Dengan kemampuan yang benar-benar anugerah dari Tuhan atau talenta kepada Bezaleel, maka kita mendapati ungkapan terakhir dari ayat yang ketiga, dalam segala macam pekerjaan. Teks asli mengatakan ubebal melakah, dan dalam semua cara pengerjaan. Di sini kita melihat bahwa kemampuan Bezaleel itu karena Tuhan. Melalui bacaan ini kita melihat bahwa pemilihan Bezaleel dari suku Yehuda kemudian diikuti dengan pemilihan Aholiab dari suku Dan untuk mendampinginya. Hal yang tidak boleh kita kesampingkan dari teks ini adalah suku Yehuda dan suku Dan. Suku Yehuda kita kenal sebagai suku yang terpandang, terhormat, terkenal di antara suku-suku yang lain bersama dengan suku Lewi. Tetapi suku Dan adalah suku yang tidak terlalu menonjol, suku yang kecil dan tidak terkenal. Tapi disinilah pesan yang tidak dapat kita kesampingkan, bahwa ketika Tuhan membangun kemahnya melalui orang pilihannya, maka tidak ada perbedaan antara yang besar dengan yang kecil, terkenal ataupun tidak, serta terhormat maupun tidak. Kita juga akan melihat benang merah pemilihan suku Dan melalui Aholiab dalam pembangunan ini, sama seperti ketika Hiram menjadi kepala pekerja dalam pembangunan bait suci pada zaman Zalom, juga berasal dari suku Dan. Kita dapat bandingkan teks ini dalam 2 Tawarik 2 ayat yang ke-14. Serta yang tidak bisa kita lupakan dari teks ini, bahwa pembangunan ini juga dilakukan secara bersama-sama dengan setiap orang yang memiliki keahlian, karena Tuhan telah memberikan kepada mereka dalam hati. Ayat yang ke-6. Akhirnya saudara-saudara, pembuatan kemah suci dengan segala perabotan yang disiapkan di dalamnya, selalu Tuhan berkata, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat 6. Dan juga di ayat 11, haruslah membuat semuanya. Hal ini hendak menegaskan bahwa kalau Tuhan yang berkehendak, maka pasti semuanya akan terselesaikan dengan pertolongannya, serta kesediaan setiap orang yang dipilihnya untuk bekerja tuntas, tidak setengah-setengah. Dengan demikian saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui bacaan kita saat ini, kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikannya dalam hidup kita masing-masing. Dan Tuhan mau agar kita memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa kita dapat dipilih Tuhan untuk mengerjakan apa saja di dunia ini dalam cara dan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita dipilih oleh Tuhan, maka pasti kita akan diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan akan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang tidak takut, ataupun yang tidak pernah akan menolak suatu panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita. Misalnya dalam suatu kegiatan, kita dipercayakan untuk menjadi ketua panitia, sekretaris panitia, ataupun bendahara, juga anggota panitia. Terkadang memang kita merasa bahwa ada orang lain yang lebih pantas. Saya belum sanggup, saya belum mampu untuk mengemban tugas ini. Ataupun terkadang ketika Tuhan memilih kita, maka seringkali kita merasa seperti sudah tidak ada orang lain, sehingga tinggal kita saja yang diberi kepercayaan itu. Ingatlah saudaraku, apapun tanggung jawab yang Tuhan beri bagi saudara, kerjakanlah itu dengan sukacita, dan selalu percaya bahwa Tuhan punya alasan tertentu mengapa Dia, Tuhan, memilih kita. Yang kedua, pakailah setiap keahlian, pengetahuan dan hikmatmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan setiap talentamu untuk menjadikan dirimu sebagai pintu-pintu berkat bagi banyak orang. Dan jangan kita salah menyalahgunakan setiap anugerah Tuhan untuk hal-hal yang tidak pantas, tidak layak bagi Tuhan.
Jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain melalui apa yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Ketiga, belajar dari pintu mata untuk tetap fokus terhadap apa yang kita kerjakan dan apa yang hendak kita capai, sambil tetap memelihara hidup yang benar, tidak penuh dengan kepura-puraan. Banyak drama dalam kehidupan dengan segala macam akting yang kita lakonkan, dan penuh dengan kemunafikan. Ingatlah, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengerti, memahami, dan semakin mengetahui apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, dan apa yang harus kita lakukan bagi orang lain dengan tetap hidup fokus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang keempat, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan segala sesuatu seorang diri saja. Ia tetap memerlukan orang lain. Karenanya kita diajarkan untuk mampu menerima serta bekerja sama dengan orang lain tanpa kita memilih dan kemudian memilah siapa-siapa yang dapat bekerja sama dengan kita. Apalagi ketika kita membangun rumah Tuhan misalnya, kemudian kita merasa sebagai kelompok yang lebih superior dari kelompok yang lain, bahkan merasa diri sebagai kelompok yang lebih banyak andilnya dalam pembangunan karena lebih banyak memberi. Padahal terkadang kita lupa, mereka yang tidak memberi materi juga adalah orang-orang yang memiliki andil dalam pembangunan dengan memberi tenaga sepenuhnya bagi pembangunan rumah Tuhan. Ingatlah, Tuhan memakai semua orang tanpa melihat siapa kita berdasarkan tingkatan sosial, ekonomi, dan pendidikan kita. Karena semuanya sama di mata Tuhan. Semuanya berharga di dalam Tuhan. Hal yang terakhir, hal yang kelima, belajarlah selalu untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan, agar supaya ketika mengerjakannya, pasti kita lakukan dengan sepenuh hati, tidak dengan setengah hati, supaya tidak makan hati. Kepercayaan yang Tuhan beri bagi kita dalam segala aspek pekerjaan dan usaha yang kita kerjakan haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh sebagai wujud syukur karena Tuhan memberikan kesempatan itu bagi kita. Tuntaskanlah segala sesuatu yang boleh kita selesaikan hari ini. Jangan menunda untuk esok hari kesempatan emas yang seharusnya kita terima hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh bahagia, sungguh bersyukur, sungguh kami bersuka cita karena Tuhan mengingatkan kembali kami semua di saat ini melalui kebenaran firman. Lembutkan hati kami Tuhan dengan Roh-Mu, sehingga kami dengan setia memberlakukan firman kehidupan ini dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami. Pakai kami terus Tuhan, menjadi alat kesaksian keberkatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan beri. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kekal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.